Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nurbaiti SPD FPD. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara memotivasi anak yang mengalami kesulitan belajar. Sebelum kita mengetahui bagaimana memotivasi anak yang mengalami kesulitan belajar, sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan kesulitan belajar itu? Kesulitan belajar merupakan suatu keadaan dalam proses belajar mengajar di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, disebabkan adanya ancaman, hambatan, gangguan dalam belajar. Adapun macam-macam kesulitan belajar, diantaranya kekacauan belajar, keadaan di mana proses belajar seorang siswa terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Contohnya seperti seorang anak yang menyukai hobi membaca, namun bukan buku bacaan yang disukainya, melainkan buku cerita. Yang kedua adalah learning dysfunction, gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik. Contohnya seperti seorang anak yang tidak mampu menghafal, meskipun dirinya sudah mencobanya berulang-ulang kali. Yang ketiga, underachiever, siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas rata-rata, tetapi prestasi belajarnya tergolong masih rendah. Contohnya seperti anak yang memiliki IQ yang tinggi, namun prestasi belajarnya biasa-biasa saja, atau malahan sangat rendah. Yang keempat, slow learner, yaitu lambat belajar. Siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan temannya yang lain. Dan yang terakhir, learning disabilities atau ketidakmampuan belajar. Menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Penyebab-penyebab kesulitan belajar seperti kesulitan membaca, kesulitan menulis, kesulitan berbicara dan bahasa, kesulitan berhitung, dan melampiaskan kesulitan belajar dengan melakukan hal-hal yang negatif. Contohnya seperti bising atau ribut, malas belajar, mencoret-coret, tidak membuat PR, dan lain sebagainya. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar, diantaranya fisik, lahir secara prematur, gangguan pada otak, cacat, adanya penyakit, kemampuan motorik yang rendah. Dari psikologis, kurangnya motivasi, IQ-nya rendah, minat rendah, malas dan bosan. Adapun dari lingkungan, pola asuh dan kondisi keluarga, tidak suka mata pelajaran atau guru tertentu, kurangnya pergaulan dengan pertemanan, zat adiktif, dan kecanduan teknologi. Ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar akan ditandai seperti prestasi belajar yang selalu rendah, adanya keterlambatan dalam mengerjakan tugas, mempunyai kemampuan tapi prestasi rendah, kurangnya interaksi dengan guru dan teman, terlihat tidak konsentrasi dalam belajar, dan lain sebagainya. Cara mengatasi kesulitan belajar agar siswa mudah termotivasi. Yang pertama, siswa yang mengalami kegagalan dalam proses pembelajaran hendaknya diberikan premedial atau pengulangan kembali pembelajaran yang belum dikuasainya. Memberikan tugas-tugas tertentu agar siswa lebih aktif dalam berpikir dan mengemukakan ide atau pendapatnya. Yang selanjutnya, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan agar siswa mudah dalam memahami pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung, guru melaksanakan tanya jawab agar terjadinya proses stimulus dan respon antara guru dan siswa. Guru juga bisa menyuruh siswa untuk berdiskusi kelompok bertujuan untuk melatih siswa memecahkan permasalahan dan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya. Guru juga bisa memberikan permainan agar siswa tidak merasa bosan. Guru juga bisa menggunakan
media, serta alat peraga saat pembelajaran berlangsung, agar siswa lebih cepat dalam memahami materi yang diberikan. Dan yang terakhir, adanya motivasi dalam belajar dari lingkungan sekolah, seperti guru, maupun lingkungan keluarga yang paling seperti orang tua. Anak yang mengalami kesulitan belajar sangat diperlukan mendapat perhatian khusus, baik dari seorang pendidik maupun orang tuanya di rumah. Yang paling utama adalah orang tua. Sangat penting untuk memberikan motivasi belajar, baik intrinsik maupun motivasi belajar ekstrinsik bagi anak, agar anak dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Juga guru atau orang tua bisa menceritakan kepada anak tentang adanya seorang ilmuwan yang mengalami kesulitan belajar, akan tetapi beliau bisa menghadapinya dan sukses di masa depannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.